Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana akramas syuhur, futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Putra Kobong official dimanapun berada, pada hari ini tiada terasa kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana kita tahu bagaimana Allah menciptakan sebuah bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keistimewaan. Dan siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan tadarus Qur'annya, maka pada saat itu Allah berikan keistimewaan baginya dengan keberkahan yang berlipat-lipat ganda. Sungguh tiada salah Allah menciptakan bagaimana Allah mengutus Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah yang merupakan Muhammad basyarun laisa ka basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari, menyampaikan kepada kita keutamaan-keutamaan ibadah pada bulan Ramadan. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul ramadana akramas syuhur, bulan Ramadan, bulan yang paling mulia dan paling mulia di antara bulan yang lainnya. Futihat fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan Allah buka selebar-lebarnya yang namanya pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Hadirin rahimakumullah. Bicara bagaimana rahasia 10 hari daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita ingat kepada sabda Rasulullah, bagaimana sayakti akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, di mana suatu zaman umatku mencintai yang 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Rasulullah menyampaikan akan ada satu masa di mana umatku mencintai dunia, tapi dia lupa akan alam akhirat. Nauzubillah. Saking terlenaknya dengan dunia, yang mana di dunia penuh dengan keindahan, penuh dengan kemewahan, sampai-sampai manusia lupa akan yang namanya alam akhirat. Padahal kita tahu alam akhirat adalah alam yang lebih kekal dibandingkan alam dunia. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Yang kedua, Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya, yaitu yuhibbunal haya wa yansawnal maut, cinta kepada kehidupan dan lupa kepada kematian. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa semuanya akan mati. Manusia biasa mati, camat mati, wali kota mati, presiden mati. Tidak memandang kedudukan orang tersebut sebagai kedudukan tinggi di dunia,
tidak memandang keelokan rupa daripada orang tersebut paling tampan dan paling cantik di dunia. Ketika Allah sudah menyampaikan perintahnya, ketika Allah sudah menyampaikan waktunya, ketika Allah sudah menetapkan azalnya, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia cinta kepada kehidupan, tapi jangan pernah merupakan alam kematian yang bisa datang kapan saja, yang bisa hadir dimanapun berada, yang bisa menjemput kita tanpa melihat waktu. Maka dari itu, senantiasa isi diri kita dengan istighfar, karena yang paling dekat dengan kehidupan kita saat ini adalah kematian kita. Kematian tidak melihat tempat di mana kita berada. Kematian tidak melihat bagaimana kita sedang ibadahkah atau sedang maksiatkah. Maka dari itu, hal yang paling utama kita persiapkan adalah kematian yang hadir secara tiba-tiba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua di akhir hayat mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, Rasulullah menyampaikan, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Nanti akan datang suatu masa di mana umatnya cinta kepada harta, yang mana harta tersebut dapat membawa segala kenyamanan, keindahan, kemewahan, keelokan, sehingga dari apa yang disampaikan harta tersebut maka lalai akan mengingat Allah. Dari harta tersebut lalai bagaimana dia beribadah kepada Allah. Padahal dari harta, tiap-tiap pundi harta yang Allah nafkahkan, yang Allah berikan kepada manusia, maka kullukum ra'in. Allah menitipkan satu kepemimpinan, Allah menitipkan harta kepada kita. Akan ada satu masa di mana pertanggungjawaban kita kepada harta tersebut, yaitu yang dinamakan dengan hisab, penghitungan. Dan yang keempat dikatakan yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Manusia cinta kepada yang namanya gedung yang bertingkat, rumah yang megah, dibangun dengan susah payah. Bagaimana manusia saat ini betul-betul berfokus kepada dia menciptakan tempat tinggal yang paling indah untuk dirinya di dunia, tapi manusia lupa bahwa suatu saat gedung yang megah akan ditinggalkan, anak yang cantik dan keluarga yang istimewa akan ditinggalkan, mobil kendaraan yang berderet yang mewah pun akan ditinggalkan, seraya akan masuk ke dalam liang lahat yang bernama alam kubur, yang luasnya tidak seluas dan semegah rumahnya di dunia. Inilah yang menjadikan bagaimana kita harus membekali diri kita supaya kubur kita menjadi tempat yang megah, yang indah, yang terang benderang, semuanya dengan amalan zikir kita, dengan amalan bacaan Al-Quran kita, dengan amalan sedekah jariah kita. Maka tempat tinggal kita akan menjadi tempat tinggal yang istimewa, yang menjadi penerang untuk kubur kita, yang menjadi penerang untuk tempat tinggal akhir kita, dan juga menjadi gedung yang megah untuk tempat akhir kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana Allah menyampaikan kepada kita, yaitu suatu kenikmatan, suatu keistimewaan. Yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Suatu keistimewaan bagaimana Allah memberikan kita nafas, dan Allah memberikan kita suatu pendengaran, Allah memberikan kita suatu kehidupan yang indah. Semuanya adalah semata-mata supaya kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum
la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini adalah beberapa bekal kita dalam menghadapi 10 akhir di bulan Ramadan, yaitu dengan muhasabah diri kita, dengan mengevaluasi diri kita sejauh mana dan sebanyak apa dari amalan ibadah kita sebelum Ramadan meninggalkan kita. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan akan kita jumpai lagi kembali di tahun yang akan datang, atau hanya ini adalah menjadi Ramadan terakhir kita. Saudaraku, putra Kobong, sahabat sekalian, pada saat ini inilah beberapa bekal yang kita mantapkan dalam diri kita di menjelang dari penghujung akhir bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk kepada golongan hamba yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan menjalankan sunatullah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya cukup sekian, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.